bertemu dengan saya di channel Sahabat Edukasi Salam Olahraga. Untuk kesempatan kali ini, seperti janji saya waktu dulu, akan membuat video tentang bagaimana mengecek denyut nadi. Nah, ini yang paling mudah, itu menurut teori Katz and Ardell, cara mengecek denyut nadi dengan rumus 220 kurangi usia. Nah, seperti yang video sebelumnya saya sudah menjelaskan seperti apa. Tinggal hari ini ataupun dalam kesempatan kali ini saya akan mempraktekkan supaya lebih mudah dimengerti oleh sahabat-sahabat sekalian. Oke, yang pertama ada 3 tahapan pada waktu itu sudah saya jelaskan. Pertama ada denyut nadi sebelum melakukan aktivitas. Yang kedua mengecek denyut nadi setelah melakukan aktivitas, dan yang ketiga itu mengecek denyut nadi setelah latihan. Ini untuk yang sebelum aktivitas, misalkan kita mau pemanasan ataupun mau melakukan kegiatan olahraga. Ya, untuk yang pertama untuk peralatan ya. Untuk yang peralatan itu paling yang bisa kita gunakan yaitu adalah stopwatch. Nah, menurut teori ini, teori Katz and Ardell ini menghitung denyutan itu dengan melakukan waktu 6 detik. Kenapa harus 6 detik? Karena nanti bisa dikalikan 10, karena dalam 1 menit itu 60 detik. Nah, misalkan pertama kita akan mengecek denyut nadi sebelum melakukan aktivitas atau sebelum pemanasan dan lain sebagainya, ataupun sebelum melakukan aktivitas bekerja ataupun aktivitas lainnya. Itu pertama kita cari dulu denyutan nadi yang ada di dalam tubuh kita. Misalkan di sini terasa ada nyut 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 seperti itu, ataupun misalkan tidak terasa di tangan, ini kita bisa cari di leher. Nah, misalkan ketika kita mau melakukan pengetesan, itu cari dulu, rasakan. Setelah terasa, nanti coba nyalakan stopwatch. Dinyalakan stopwatch sampai ke 6 detik di dalam stopwatch ini. Itu penghitungannya berdasarkan misalkan di denyutan nadi ini 1 kali denyut, 2 kali denyut, itu hitungannya itu berdasarkan denyutan itu. Nah, misalkan dalam waktu 6 detik ini denyutannya itu adalah 8 kali denyutan. Itu bisa dikalikan dengan 10. 8 kali 10 berarti 80 detik. Nah, untuk denyut nadi sebelum melakukan aktivitas itu berarti 80 detik dalam 1 menit itu. Nah, yang selanjutnya ketika kita sudah melakukan pemanasan, bisa kita cek lagi. Teknisnya sama seperti tadi, cari dulu denyutan, kita rasakan. Nah, setelah kita melakukan aktivitas ataupun setelah melakukan pemanasan, itu pasti denyutan itu akan lebih kencang lagi denyutannya, ataupun lebih cepat lagi. Itu sama seperti tadi, cek dengan waktu 6 detik di dalam stopwatch ini. Ketika sudah 6 detik, kita stop lagi stopwatchnya, lalu kita kalikan lagi 10. Misalkan setelah melakukan aktivitas, denyutan nadi kita naik menjadi 10 denyutan, artinya dikali 10 kali 10 itu berarti 100. Nah, artinya dalam 1 menit itu kita menghasilkan 100 kali denyutan detik per menit. Nah, yang terakhir, misalkan ini biasa dilakukan oleh orang-orang olahragawan ataupun atlet-atlet, itu melakukan pengecekan denyut nadi itu setelah melakukan latihan olahraga dan lain sebagainya. Itu setelah selesai melakukan latihan, itu pasti dicek lagi, dan itu pasti akan naik lagi denyutannya. Rata-rata biasa di 17 dan seterusnya. Yang penting intinya dalam pengecekan denyut nadi ini, ketika kita melakukan aktivitas, ketika kita melakukan olahraga, ini jangan sampai terlalu mendekati kedenyutan maksimum kita dalam 1 menit itu. Ataupun kalau misalkan kita sudah merasa denyutan nadi kita itu cepat, ini kita harus segera bagaimana caranya untuk menurunkan kembali intensitas dari aktivitas kita. Aktivitas olahraga, salam olahraga.